Hari lain, dan lagi-lagi terjadi insiden Allah Akbar di Eropa. Sebenarnya tidak, ini bukan sekedar satu insiden lagi. Dua insiden lagi Allah Akbar terjadi di Eropa. Saya selalu bilang, tahu kan ketika Anda bertanya kepada Muslim, kenapa kalian berteriak dan menjerit Allah Akbar? Dan kenapa kalian tidak punya rasa hormat kepada non-Muslim? Karena kami trauma. Oke, kami trauma dengan kata ini, Allah Akbar. Kenapa Muslim berperilaku seperti ini? Angkat suara untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami trauma karena tidak ada hal baik yang datang dari teriakan itu atau setelah teriakan itu. Dan ketika kami bertanya kepada mereka, mereka berkata, Allahu Akbar. Itu hanya berarti Tuhan itu maha besar. Bukan Tuhannya orang lain, tapi Tuhanmu. Dan maaf, dia tidak sehebat itu. Karena apa yang terjadi setelah itu adalah ini. Lihat ini. Lihat ini. 4 orang ditusuk pria bersenjata pisau yang berteriak, bukan haleluya, bukan Hare Krishna, Jai Sri Ram. Tapi, atau bahkan tidak mengatakan, Tuhan itu maha besar. Hei, Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha besar, haleluya. Preman, tidak ada yang melakukan itu. Tapi dia berteriak Allahu Akbar di stasiun kereta di Swiss, di depan anak-anak yang ketakutan. Berapa banyak lagi serangan teroris yang harus kita hadapi sebelum kita menyebutnya Islamisme? Mungkin mulai dengan Islamisme, bukan Islam. Mungkin kita mulai dengan Islamisme, karena kita mencoba membedakan keduanya. Ada unsur spiritual, oke. Kamu tidak bisa memisahkan keduanya, oke. Kamu memang tidak bisa memisahkan keduanya. Islam pada dasarnya bersifat politis. Tapi katakanlah kita ingin membuat perbedaan karena kita ingin merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Kita tidak ingin meminggirkan suatu kelompok. Jadi katakan saja, Islam itu agama. Islamisme itu doktrin politik. Dan kita perlu melarang itu, karena orang ini adalah seorang Islamis sekaligus jihadis. Dia berteriak, Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Itu tidak berarti apa-apa. Lalu, kenapa orang-orang meledak setelah itu? Kenapa orang-orang melindas orang-orang sambil berteriak Allahu Akbar? Kenapa orang-orang mulai menikam orang lain setelah berteriak Allahu Akbar? Kenapa? Kenapa? Saya ingin tahu. Saya benar-benar ingin tahu. Apakah ada Muslim yang bisa memberitahu saya? Itu cuma karena Islamofobia, Gaza, Kashmir, Chechnya. Kamu tahu. Mereka tidak akan pernah mengakui kesalahan mereka. Kamu tahu? Dan bukan hanya itu saja. Puff! Sebenarnya, biar saya beri kamu informasi lebih lanjut tentang ini. Teroris yang menikam 3 orang hari ini di dekat stasiun kereta di Winterthur, Swiss. Swiss dulu dikenal sebagai surga di bumi. Begitu indah. Saya belum pernah ke sana, dan sebenarnya saya pernah dengar bahwa Swiss keadaannya lebih baik daripada kebanyakan negara Eropa lainnya. Swiss tidak dibanjiri migran dunia ketiga dan kaum Islamis seperti beberapa negara Eropa lainnya. Lihat ini. Dia sudah menjadi warga negara Swiss sejak 2009, hampir 2 dekade. Dia pasti sudah tinggal di sana lebih lama dari itu, hampir 2 dekade. Dia memiliki kewarganegaraan Swiss dan telah berada di bawah pengawasan polisi sejak 2015. Ya ampun, karena mendukung ISIS. Inilah yang mereka maksud dengan empati yang membahayakan diri sendiri. Kamu tahu dia adalah ancaman bagi keselamatan publik, tapi tetap saja tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dia sekarang warga negara. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami terjebak dengan mereka. Tidak, kamu tidak. Mulailah mendeportasi mereka. Deportasi. 25 Emi membuat pernyataan yang tidak koheren di kantor polisi dan dikirim ke fasilitas psikiatri. 26 Emi melarikan diri dari fasilitas psikiatri. Ya Tuhan, ini makin parah saja. 27 Mei, seorang dokter menentukan bahwa dia tidak membahayakan siapapun. Dokter itu. Ya Tuhan, para hakim ini adalah dokter. Dokter kita juga sok progresif. Tidak. Seorang dokter menentukan bahwa dia tidak membahayakan siapapun dan memutuskan untuk membiarkannya tetap berada di jalanan. Pergi, keluar, di luar. Muhammad, kamu baik-baik saja. Kamu bukan ancaman bagi siapapun. Dan keesokan harinya kurang dari 24 jam kemudian dia melakukan penusukan sambil berteriak Allahu Akbar. Pihak berwenang Swiss tidak bisa percaya dengan apa yang terjadi. Baiklah, sampai jumpa nanti. Lihat pria ini. Dia orang Turki.
Kamu tahu, banyak Muslim bilang kebanyakan teroris ini berasal dari Timur Tengah dan Pakistan. Mungkin bukan dari India atau Bangladesh. Ya, teroris Bondi itu keturunan India, bukan dari Turki atau Albania. Saya dengar kabar baik bahwa Albania sekarang bukan lagi negara dengan mayoritas Muslim. Mungkin itu sebabnya kita tidak terlalu banyak mendapat teroris dari Albania. Tapi bukan itu saja. Kamu akan beruntung kalau hanya ada satu serangan teroris Islamis di Eropa. Lihat yang satu ini. Lihat sendiri pria yang seperti bom ini. Seorang warga negara Belanda berusia 28 tahun ditangkap hari ini di Balai Kota Den Haag, Belanda karena membuat ancaman bom. Lihat dia. Kenapa mereka terus melakukan ini? Mereka terus melakukan ini. Mereka terus memperkaya kita dengan teroris. Dan kalian terus membiarkan mereka masuk. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu. Berapa banyak lagi orang yang harus mati? Berapa banyak lagi bom yang harus meledak? Berapa banyak lagi anak-anak yang harus ditusuk sebelum kamu bilang sudah cukup? Apa arti cukup bagimu? Ya, apa itu? Aku ingat kalau ada serangan pisau acak, benar-benar tidak ada hubungannya dengan imigran ya. Seorang pria kulit putih menusuk orang kulit putih lain. Atau seorang pria kulit putih membunuh istrinya untuk kabur bersama istrinya. Kamu tahu, seperti dokumenter kejahatan yang sering kita tonton ya. Jadi itu adalah masalah internal masyarakat sendiri. Tapi dulu, hal-hal seperti itu membentuk evolusi budaya kita. Kita jadi paham, oke, kekerasan dalam rumah tangga sedang terjadi. Kita harus melakukan sesuatu tentang itu. Pemerintah akan menghabiskan jutaan dolar untuk kampanye iklan. Dan saya ingat di Australia, dulu ada kampanye kekerasan terhadap perempuan. Australia berkata tidak. Dan orang-orang akan mempermalukan pria lain yang bersikap kasar terhadap pacar mereka, dan sebagainya. Dulu itu berhasil, karena secara budaya homogen, ketika Anda memiliki budaya dominan, Anda bisa menangani masalahnya dengan cara yang jauh lebih efisien dibandingkan ketika Anda membawa orang-orang dari budaya dunia ketiga. Jadi, lihatlah ini. Betapa luar biasanya pria ini. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Apa yang harus kita lakukan? Kapan ini akan berakhir? Aku tidak tahu. Kurasa kita sedang mencapai titik perubahan. Hari-hari memanipulasi penduduk asli yang mengeluh tentang kerusakan yang tidak bisa diperbaiki pada masyarakat mereka atas nama slogan, keberagaman adalah kekuatan kita. Pengayaan budaya itu baik, multikulturalisme memperkaya kita. Tidak, itu tidak benar. Itulah yang disebut pengayaan, teman-teman. Lihat dia. Omong-omong, ini mengingatkan saya. Tidak ada yang mengatakan itu. Kenapa kamu menelanjangi seorang teroris yang kelebihan berat badan sampai hanya memakai pakaian dalam? Lihat paha besarnya itu, astaga. Lihat, karena mereka harus memeriksanya. Kalau dia tertutup sepenuhnya, kamu tidak tahu berapa banyak bom yang dia sembunyikan di bawah pakaiannya. Jadi mereka harus menelanjanginya. Itu logika di baliknya. Dan ketika Israel melakukan itu kepada teroris Hamas, semua orang berkata, lihat ini, mereka melecehkan mereka secara seksual. Bukan, itu adalah protokol keamanan. Karena kamu tidak tahu apa yang dia bawa di bawah pakaiannya. Ya bagaimanapun juga, ini menjijikkan.